mate koncangu sono. Oke. Diem gitu. Aku rasanya kayak kok gue jadi Intan ya, jadi pendiam, jadi sedih, jadi pengen nangis. Pernah di titik aku pengen nangis, cuman aku nggak tahu mau nangisin apa. Kayak ini untuk melindungi keluarga, menumpahkan darah banyak orang tak bersalah. Yang bisa menghentikannya hanyalah santet yang paling mematikan di tanah Jawa. Janur Ireng. Halo Sobat Mega, ketemu di podcast Kinari. Jika di tahun 2023 ada film Sewu Dino yang penontonnya lebih dari 4 juta orang di bioskop, tahun ini, akhir tahun 2025 ada film Janur Ireng. Nah, saya kedatangan 4 dari banyak pemain filmnya. Saya sebut satu-satu, Sobat Mega. Yang cantik ada Nyimas, Ratu Rafa, Futoni, Kamil. wow, disebutinnya panjang banget ya. Makasih. Sebelahnya aktor yang udah gak terhitung lagi jumlah filmnya. Ada Kang Epi Kusnandar. Di belakang Kang Epi ada Dayinta. Keselnya juga. Dayinta Melira. Yeay. Dan yang terakhir, yang paling cantik terakhir ada Givina Lugita Dewi. Wih. Bener-bener keren, mantap. Boleh cerita, jadi Janur Ireng ini katanya prequelnya Sewu Dino. Iya betul Kak. Kalau Ratu Rafa barangkali karena ada ikatan sama MD kayaknya. Jadi film-filmnya semuanya dari MD Jujur, Pictures kebetulan gitu. jujur. Ikatan gas banget. Dia kayaknya nggak bisa pindah ke lain hati itu. Boleh cerita? Apanya nih? Belum cerita tentang Iya, MD-nya. Iya, tentang MD-nya. Ikatan dengan MD apa ikatan dengan karakternya? Dengan MD-nya. Aduh, beda kontrak tadi. Ratu kenapa terima tawaran dari Mas Kimo Istanbul? Aku pertama kali kan aku pasti ya casting dulu ditawarin ya. Masa sih pakai casting? Serius? Sekelas Ratu Rafa. Enggak gitu loh Kak. Tapi serius ini aku casting dulu. Aku casting 2 kali. 2 kali. Untuk Pertama peran? Intan. Oke. Untuk peran Intan aku casting 2 kali. Yang pertama Intan Bucoro ya? Iya. Oke. Yang pertama tuh yang belum aku jadi apa-apa, yang bener-bener real Intan. Nah keduanya aku diminta untuk kesurupannya, acting kesurupan. Aku kan bingung ya, acting kesurupan gimana nih? Aku belum pernah ngeragain segala macam. Ya udah kita coba aja, aku nonton video dulu. Oke gini ya kesurupan, ya udah. Terus akhirnya alhamdulillahnya diterima. Terus why not dengan Mas Kimo, Pak Kimo, cerita-ceritanya juga yang sangat amat menarik, Janur Ireng ini. Terus Pak Kimonya juga banyak banget film-filmnya Pak Kimo yang sangat menurut aku yang bagus banget. Jadi aku pengen banget sih main sama Pak Kimo di film ini. Alhamdulillahnya aku bisa. Mau ya? Mau. Suruh adegan kesurupan gitu ya? Seru. Dibayar Seru Pak. banget. Dibayar. Kalau tadi bayar juga gimana ya? Jadi karena bayarannya itu ya? Jadi kayak gimana ya? Tapi aman ya acting kesurupan kemarin karena barangkali belum pernah kan? Itu juga ada workshopnya juga Oke. Kak. Untungnya juga ada workshopnya. Kita cari gimana sih suaranya jadi Sengar Turi, maksudnya Intan kemasukan Sengar Turinya kan itu pasti beda, bukan suara Intannya gitu. Tapi tetap pakai suara sendiri akhirnya ya? Suara sendiri. Oke. Itu aja ada workshopnya ya? Iya, kayak Belum mimik. ada tes vokalnya juga. Belum latihan apa olah wajahnya, iya, apa wajah, karakter wajahnya. Kang Epi. Ya. Setelah Kang Mus itu apa ikonik banget ya. Dan banyak film yang lain yang Kang Epi mainkan. Ini alasannya apa sekarang menerima Janur Ireng? Terakhir kita ngobrol di Perjamuan Iblis Kang Epi. Oh iya. Tahun 2023 ya. Iya. Oke. Ya. Ya. Kenapa Kang Epi? Ini karena honor juga kah? Bukan. Bukan. Karena Pak Kimo. Ah. Pak Kimo Istanbul
minta saya, tapi MD ragu, tapi Pak Kimo yakin bahwa yang main harus Epy Kusnandar. Perannya sebagai apa? Sebagai Anggodo. Anggodo itu orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya di trailernya ada di kursi roda ya? Ya. Oke. Dia sakit tapi sakti. Sakti apa? Sakti punya ilmu hitam apa? Perubahan sakit menjadi sakti. Oke. Sakti karena apa? Dia nggak menyadari saktinya kenapa ini. Kenapa saya ketika ditanya Pak Kimo, saya harus ngapain? Kamu duduk aja, jangan banyak gerak, jangan banyak nanya, jangan ngapa-ngapain. Waduh, sulit sekali. Referensinya apa waktu itu? Ya udah. Mending dialog gitu ya Kang Epy ya? Mending disuruh dialog ya? Iya sih, tapi dialognya juga harus keluar begitu aja. Waktu itu nggak ada di skenario. Okay. Tapi peran yang misterius ini saya kejar sampai Anggodo itu siapa. Dilihat-lihat itu keturunan monyet katanya, Hanuman. Tapi bukan ini. Wah, saya terpaksa jadi nyari Anggodo versi saya. Oke. Jadi karena nggak nemu tadi. Nggak nemu. Ya akhirnya saya jadi banyak baca juga akhirnya karena dikasih PR sama Pak Kimo. Tugasnya duduk di kursi roda, kamu elder katanya, orang yang berpengalaman. Udah nggak bisa ngapa-ngapain tapi sakti. Ya udah susah-susah gampang sih. Akhirnya ya saya manfaatkan kesempatan itu, saya gunakan kesempatan itu sebagai mudah-mudahan Pak Kimo dan penonton juga nanti bisa oh begini. Itu yang paling sulit di sini. Tapi kalau Kang Epy yang main mah udah percaya aja lah pasti bisa. Nah itu yang saya nggak sadari. Itu ketakutan itu. Begini nggak cukup nggak? Begini. Karena udah nggak usah ngapa-ngapain. Udah minta tatapannya aja. Udah. Sebenarnya teori kalau nggak ngapa-ngapain kan malah lebih gampang, nggak harus ngapalin dialog itu Kang Epy ya. Justru lebih sulit. Jadi membingungkan, nggak dikasih referensi, nggak dikasih apa. Jadi ya begitulah katanya. Ya begitu. Udah cukup. Thank you. Aduh, udah belum ya saya gitu tuh. Tapi kalau lihat trailernya dapat banget itu. Iya, aduh. Misteriusnya tuh dapat Kang Epy. Mungkin gara-gara nggak disuruh ngapa-ngapain, ya kebutuhannya segitu. Kalau saya disuruh ngapa-ngapain mungkin jadi overacting, jadi apa? Mungkin begitu. Ya. Setuju ya? Alhamdulillah, thank you. Kang Epy ini sempat ramai kemarin Sobat WK, tapi udah selesai. Sengar Turi. Nah ini Sengar Turi ini yang merasuki si Intan Kunchoro. Ada Dayinta. Pakai R gak sih? Enggak, Dayinta. Jadi sedang berbahagia setelah akhirnya lulus S2. Yang tadinya sarjana hukum sekarang jadi magister tari. Emang ada ya? Magister seni. Oh, magister seni, MSN ya? Oke. Di Bantul, dapatnya di Bantul. Di Jogja kan Bi ya? Oh ya. Boleh cerita, Day? Masihkah jadi Sengar Turi seperti yang di Sewu Dino? Masih dong. Sebenarnya kan si genre ini kan emang prequel Sewu Dino kan. Jadi di sini akan lebih menceritakan asal mulanya Sengar Turi itu. Oke. Gimana sebelum jadi Sengar Turi berarti? Enggak, udah jadi Sengar Turi. Oh, udah jadi. Betul. Karena
sebetulnya Sengar Turi ini dari yang aku baca tuh emang dia nggak dikasih tahu asal mulanya itu dari mana. Jadi dia emang hanya sebuah entitas yang umurnya udah ribuan tahun. Oke. Terus kayak nenek-nenek gitu kan. Betul. Visualnya. Jadi emang dia nggak dibilangin dia tuh awalnya dari mana, asalnya dari mana kayak gitu. Kok mau gitu loh? Maksudnya ya gini loh Sobat WK. Ternyata aslinya cantik kan Sobat WK. Bisa ngelihat ketika nggak syuting jadi Sengar Turi ya. Itu kan make upnya juga pasti nggak gampang. Gitu. Teman-teman datang syuting selesai pulang. Sementara Sengar Turi masih make up dan masih nggak lama, masih nggak sebentar kan. Awal mulanya kenapa mau sebetulnya karena emang aku dari dulu mempunyai cita-cita untuk Jadi Sengar Turi. jadi setan. Bener. Jadi setan. Karena aku suka banget nonton film horor, terus kayak aku terinspirasi dari film Ibu Pengabdi Setan. So kayak iya seru juga jadi setan. Nah terus tiba-tiba pas ada casting jadi Sengar Turi ini ya aku ambil. Jadi 5 film ini horor semua. Horor semua. Wah, luar biasa. Oke. Gitu. Akhirnya menantang dirimu gitu ceritanya. Menantang diriku lah pas awal dapet Sengar Turi ya aku senang. Terus maksudnya dengan prosesnya kan juga nggak mudah. Ternyata kayak jadi setan tuh ternyata nggak semudah itu gitu ya. Nggak cuman kayak nakut-nakutin orang, tapi kayak kita juga harus bisa nemuin karakternya si Sengar Turi supaya dia tuh bisa berbeda dari setan-setan di film yang lain. Tapi nggak masalah tuh, looknya kan jadi nggak kelihatan look aslinya. Kalau teman-teman yang lain kan masih kelihatan nih Kang Epi, Givina, Ratu itu masih kelihatan. Nggak masalah sih ganteng karena dan emang cantiknya. itu awal yang diinginkan gitu pas Oke. pertama kali main. Ya udah pas kalau gitu ya. Jadi satu. Tapi ternyata lelah. Jujur kan emang Capek loh. Capek. Setan kesurupan tuh capek banget. Oke. Yang di trailer Janur Ireng itu Sengar Turi berarti. Iya ada Sengar Turi ada. Oke. Akhirnya gimana setelah kemarin kok Sengar Turi lagi sih gitu. Atau ingin Mas Kimo barangkali juga pengen ya biar melekat aja karakter yang pertama gitu. Mungkin itu juga, tapi emang di Janur Irengnya sendiri kan juga emang ada kehadiran si Sengar Turi ini kan. Nah lanjutannya nanti kita nonton. Oke. Jadi buat Pak Manoj dan Mas Kimo harus muncul nih judul Sengar Turi sendiri nanti. Jadi ada spin off-nya gitu kan. Mudah-mudahan nanti rezeki ya. Amin. Ya. Jadi sambil nari barangkali. Wah. Sengar Turi penari. Saya soalnya kagum Kang Epi, aktris yang bisa nari tradisional pula kan. Ternyata ada nih. Pemain teater pula kan. Iya. Givina Lukita Dewi. Ya. Erna, boleh ceritakan sama nggak karaktermu sama Seudino? Ya, kurang lebih mah sama, Pak. Sama ya. Jadi nggak susah dong. Sebenarnya lebih ke arah Erna itu tuh masih sosok yang lumayan sama, tapi mungkin di sini baggage bebannya diambil aja kali ya. Karena kan kalau di Seudino Erna itu ada beban yang dia simpan, tapi kalau di sini ya dia masih as pure as baby aja gitu loh. Di sini tuh dia nggak punya dendam apa-apa gitu loh. Justru film Janur Ireng ini adalah momen kenapa dia jadi ikut dendam juga, gitu loh. Akan dijelaskan nantinya. Tapi kalau diceritakan perbedaan sih nggak ada yang terlalu signifikan ya. Hanya masalah kepolosan dan dendam itu aja sih. Jadi kenapa Kuncoro itu siapa sih namanya? Si Sabdo. Martino Leo, Sabdo Sabdo. Kuncoro itu dendam sama Atmojo, Karso Atmojo itu ada di film ini ya? Ada di film Janur Ireng. Iya. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pasti akan banyak yang tanya Bertanya, tuh kira-kira harus nonton Seudino betul. dulu nggak gitu. Justru urutannya enakan nonton Janur Ireng dulu, baru nonton Seudino. Kebalik dong berarti ya? Iya namanya prequel ya? Iya, tapi kan maksudnya prequel ini juga nggak akan ada kalau Seudino tidak sukses kemarin. Oke. Gitu, jadi sah-sah aja. Erna terbebani nggak dengan raihan jumlah penonton kemarin tuh? Kalau itu sih bukan ranah saya ya. Kalau Nggak, sebagai Erna itu akhirnya gue juga mesti bisa lebih dari ini nih, Janur Ireng gitu. karena kalaupun aku pengen
itu tuh di luar kuasa aku gitu loh. Kalaupun ada sesuatu, jika itu memang akan lebih baik, alhamdulillah. Iya, betul. Itu pun karena ini balik lagi pekerjaan kolektif, bukan karena aku pribadi. Jadi ya aku pasrah aja gitu loh. Tapi aku berharap semoga bisa lebih baik sih. Yang ini, Ya, insya Allah. mudah-mudahan ya. Ya. Ratu punya cerita seru apa saat syuting kemarin? Ini jadi syutingnya sebelum atau setelah Sewudino? Setelah Sewudino. Setelah, oke. Iya, setelah Sewudino. Jadi kayak menarik balik menarik kisah awal tuh lebih susah nggak jadi Intan gitu? Nah, kebetulan di Sewudino itu belum ada Intan ya. Oke. Iya, jadi Intan Kuncoro tuh yang kemudian sama siapa? Sabdo Jadi itu. tuh kita emang ada ya bisa dibilang hubungan sedara. Mm-mm. Karena kan punya saudara kan, Intan ini Iya. ceritanya. Anaknya Anaknya atau sepupunya, keponakannya? Boleh jadi, cerita nggak? Jadi Intan sama Sabdo ini punya hubungan sedara. Nah, terus tiba-tiba kita nih hidupnya tuh sangat amat melarat. Tiba-tiba Om Arjo, Ya, oke. Om Arjo Kuncoro Si yang diperankan Tora. sama Om Tora, Oke. jemput kita. Terus disitulah kita diyakinkan kayak udah kalau hidup sama saya tuh udahlah tenang gitu. Terus ternyata di rumahnya dia tuh banyak mistis di situ gitu. Jadi Intan ini karakter baru Karakter dimunculkan. baru. Jadi lebih mudah ketika memasukkan Intan ke Ratu. Karena sebelumnya belum ada gitu. Betul, bener Gampang-gampang nggak? susah sih untuk memerankan Intan sendiri. Cuman untuk memerankan Intan kesurupannya itu Yang- lumayan cukup. Yang ribetnya itu ya. Iya. Oke. Pakai seling nggak? Pakai adegan laga gitu nggak? pakai Adegan laga juga. Pakai banyak. Jadi yang di trailer yang ditarik-tarik itu si Intan, Erna atau Sengar Turi? Itu aku yang Intan. ditarik ya. Oke. Aku yang ditarik banyak. Jadi sih. PR banget itu ya. Iya, dan aku nggak ada pakai body double kayak gitu. Nggak Jadi ada, tarik aku. nggak ada pemeran pengganti. Nggak ada. Kenapa? Pede banget gitu. Bukannya pede banget juga Nggak, gitu maksudnya ya. itu kan sebenarnya, risikonya, kawan-kawan. risikonya kan juga nggak kalaupun luka. Tapi menarik aja gitu loh Kak. Kayak kenapa nggak dicoba aja dengan aku sendiri gitu. Oh, kamu Karena kan penasaran. Iya, selama Oke. ini perannya aku yang aku Mainkan. coba gitu, ya itu biasa aja. Maksudnya kita bisa nguliknya ya udah sekedar reading doang udah cukup gitu. Cuman kan kalau ini kan butuh workshopnya lumayan takes time gitu sih Kak. Jadi kalau luka udah risiko ya. Iya, kemarin tuh sempat luka di sini, benjol gede gara-gara aku mukul-mukul kayak kalio gitu. Jadi tulangnya kalio tuh bener-bener keras banget. Terus aku kayak gini-gini tuh nggak kerasa sama sekali, nggak sakit sama sekali. Terus pas lihat, hah biru. Terus kayak ini kan kita kan ada Tulangnya itu ya? tulangnya sini. Nah, aku pikir kayak di bawahnya gitu tulang aku, ternyata benjol. Oh my god. Itu benjolnya Tapi gede pas banget. syuting mah nggak berasa ya. Nggak berasa. Oke. Terus ininya biru sempet paha aku. Cuman aman. Overall aman. Masih oke itu ya. Masih oke. Masih bisa jalan kok. Kasih tahu kamu syuting gedebak-gedebuk itu bulan apa? Bulan pas lagi puasa. Pas puasa. Pas puasa. Syuting ini. Iya. Oh, udah puasa mau lagi digituin ya. Ya, aduh, suara aku tuh bener-bener sampai habis, Kak. Ah. Sampai di mana aku makan kencur terus setiap hari. Oh. Untuk biar suaranya tetap. Biar suaranya tetap ada, biar Oke, kayak bagus oke, aja gitu. oke. Nyatannya Biar prima ya? Iya. Nyatannya prima. Biar stylenya kayak gitu. Pas teriaknya tuh bagus. Enggak guys, bercanda. Karena habis suaranya. Kencurnya itu berapa siung? Berapa sih? Campur apa? Enggak, Kencur pakai aja. Iya. Oh, Campur. iya. Enggak campur sih. Ada aturannya ya Kang Epi ya? Biar suaranya tetap Iya, ada tuh. saya nanya aja. Oh. Pengen Gak boleh Kang Evi nanya. Kang Epi. kencur doang. Kadang waktu itu sempat dikasih kecap sama lemon. Ah, itu benar. sering. Kayak obat batuk gitu, Ratu ya. Kayak kalau obat batuk kan orang zaman dulu gitu Kang Epi kan, pakai kecap, pakai jeruk nipis gitu. Iya, Iya. iya. Dan ternyata manjur. Manjur Suaranya tetap ada itu ya. suaranya. Terus aku juga kayak nggak banyak ngomong juga sih di situ. Irit-irit ya? Karena irit-irit suaraku. Oke. Jadi ternyata nggak gampang jadi Intan ya. Iya, nggak gampang.
Gak gampang guys. Kang Epi bisa main film sama mereka gimana? Sama Mas Tora, terus masih ada Pretty Moti nggak Kang Epi? Ada. Oh masih ada ya. Beberapa pemain masih muncul ya, Ya, yang di Sewudino ya. ya. Apa Kang Epi ngerasanya gimana? Surprise aja saya berada di tengah-tengah mega bintang. Luar biasa. Luar biasa. Mega ini bintang horor semua mega ya. bintang horor. Saya Terutama yang belakang, kalau Ratu masih ada dramanya kan? Sempat main drama. Saya ada di tengah-tengah situ, seperti datang dari arah penjuru mata angin kan, di lingkaran itu, di lingkaran tetua-tetua gitu di situ. Ini ahli ini ahli ini, semua ahli santet di situ. Ahli santet semua, tapi ya Konferensi itu ya Kang Ebi, konferensi para konferensi. dukun ya. Atau gimana tuh? Jadi dia minta persetujuan si Tora itu siapa, jadi siapa? Arjo. Arjo Kuncoro datang ke kami, ngeliatin ada mangsa baru. Oke, jadi ngasih penilaian aja. Gitu aja tuh, diliatin, nggak usah banyak ngomong gitu. Terus udah setuju. Oke nih, jadi hidup kita akan selamanya. Oke, ada apa anggota baru, apa namanya, yang bisa dijadiin tumbal gitu. Oke, lega gitu aja, seperti sudah bosen hidup ini. Si para tetua itu ya, termasuk saya. udah jalan aja. Saya sebentar lagi juga udah bosen kayaknya. Gitu perasaan si Anggodo. Jadi hebat ya. Hebat ya. Kang Epi kalau ngelihat beberapa kali juga main film horor, termasuk yang terbaru Janur Ireng itu, ngerasa capek seperti mereka kah? Capek fisik, capek tenaga dan pikiran, dibandingkan misalnya Kang Epi main sinetron atau main film yang genre yang lain? Iya, tergantung perannya juga. Ada peran capek. Kebetulan di Janur Ireng ini sungguh sangat menyita waktu ya untuk menjadi pendiam. Apalagi nggak ada referensi tadi itu ya, kan cerita ya. Ya, jadi semuanya aku pasrahkan gitu kepada apa maunya. Tapi Pak Kimo fine aja. Udah berpelukan. Terima kasih atas nyawanya untuk menghidupi Anggodo ini. Gitu. Dan saya tuh masih merasa kurang memberikan, karena karena ya itu orang-orang mah pada capek gitu workshop. Saya nggak kebagian workshop karena apa yang mau di workshopin, di rumah aja workshop sendiri saya. Itu apa? Ya karena tugasnya duduk, dengar, diam, menatap. Itu mungkin itu yang dibutuhkan. Di sini nggak capek. Kalau di judul-judul lain ya perlu energi. Jadi ada capeknya, ada enggaknya. Ini kalau di sini capek di ruang tunggu aja, capek menunggu. Tapi tidak dijadikan hal itu capek, tapi bagian dari waktu itu yang digunakan. Prosesnya kalau kita penonton film tinggal nunggu aja 1,5 jam 2 jam selesai, tapi proses kreatifnya itu ternyata yang betul. Tidak mudah. Kalau nggak kuat ya bisa nggak jadi main film. Gitu ya, gitu ya. Givina ada cerita apa selama syuting kemarin? Cerita ya Pak, apa ya? Kebetulan karena aku hanya kebutuhan 2 hari syuting waktu itu,
Alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Aku senangnya syuting sama Pak Kimo tuh selalu bikin atmosfer syutingan horor tuh jadi menyenangkan gitu. Dapat banget dia ya. Dan itu yang maksudnya dari dulu waktu Seudino tuh dipertahankan gitu. oke. That's why benar sih waktu nunggu tuh banyak banget untuk judul ini. Tapi karena Pak Kimo tuh orang yang sangat menyenangkan gitu. Jadi untuk di lokasi sambil nunggu aku sambil ngobrol-ngobrol juga, sambil bercanda-bercanda, jadi nggak kerasa gitu. Terus sama Mas Rio terutama aku juga udah bertahun-tahun Ya. gitu sama dia. Nggak bosan ya? Udah di tahap pasrah sih kalau saya, Pak. Aku selalu bilang sama dia, kamu jangan bosan-bosan ya jadi bojoku. Udahlah gitu loh. Itu ya udah nerima aja gitu. Jadi kita bermain aja gitu di lokasi. Jadi gitu nggak sih. ada apa ya kesulitan karena apa ya? Kesulitan mah pasti Pasti ada ada, di ya. lokasi, tapi mungkin kalau buat aku pribadi lebih ke arah teknis, apa terutama masih dengan bahasa Jawa gitu loh, terus dengan perubahan skrip mendadak dan aku pun harus melatih lidah aku untuk bisa menyesuaikan dengan cepat, dan itu kayak kita semua nggak sih di lokasi kayak begitu. Logat gitu loh. gitu. Logat. Oke. Logat dan bahasa gitu. Seberapa banyak itu dialog pakai bahasa Jawa kalau si Erna? Sebenarnya kalau aku mostly ada Bahasa Jawa. bahasa Jawa, cuma mungkin karena balik lagi kan bahasa Jawa itu bukan bahasa asliku. Jadi ketika di lokasi ada perubahan skrip, aku lumayan panik. Sama aku juga. Kan? Iya. Lumayan panik karena kita harus ngelatih lagi. Terus intonasinya, untungnya aku waktu itu bawa PA yang emang asli orang Jogja. Jogja, oke. Jadi aku nanya-nanya sama dia, gini bener nggak, gini bener nggak. Kalau nggak ada, aku bingung jujur. Panik Bahasa sih. Kromo kan berarti? Bahasa Banyumas Jawa ini. Banyumas malah. Iya, cuma sama PA ku ini tuh dia emang anak gaul Jogja ya. Jadi teman-temannya tuh ada yang dari Jawa Timur lah, Jawa mana lah, apalah. Jadi lumayan banyak referensi dari dia gitu. Sempet Gitu. ini apa kagok atau lupa gitu barangkali dialog. Ada, Tapi ada. kan sebelumnya Erna kan udah begitu gitu. Udah, tapi kan itu 2023, Pak. Ya, harus manggil lagi ya. Harus manggil lagi gitu. Kalau waktu untuk persiapan pas Erna itu kan aku sebulan full aku tiap hari dengerin podcast. Tapi untuk ini karena kebutuhannya 2 hari. Podcast horor apa podcast apa? Podcast ini Mendoan. Oh kalau iya, nggak salah. aku juga. Iya, jadi untuk Terutama denger untuk ini apa omongan omongan, jadi kayak cengkok, Oke. intonasi itu aku terbiasa. Oh kayak gini ya, oh kayak gini ya. Kalau ngobrol biasa tuh kayak gini ya gitu. Oh ternyata speednya segini ya gitu. Tapi untuk di Janur Ireng karena balik lagi ke sesuai kebutuhan, jadi aku nggak seintens itu gitu loh. Dan ternyata kagetnya ketika aku udah ngerasa bisa di lokasi ada aja yang diganti. Aduh panik nih Pak Kimo. Ya nggak apa-apa, take your time. Lu belajar aja dulu Biasanya gitu. apa karena tiba-tiba ganti itu? Karena tiba-tiba ada perubahan dari sisi kreatif. Oh, oke. Gitu. Jadi misalnya ada penambahan, kita tuh akan ada ini, Vin. Jadi otomatis dialog lo akan diubah. Aman nggak kalau gini? Jadi Mana long take lagi? Ini kita pressure, konfigurasinya banyak. Nanti lu blocking ke sini, nanti lu ambil tas, nanti lu ambil ini. Oh iya lagi. Ingat kan? Ingat aku Iya, ingat banget itu kan panjang kita banget. berdua. Panjang. Bertiga juga sama Mas Abdo. Oh iya. Tapi mostly ya kita berdua paling banyak. Yang diganti itu. Iya kan, banyak yang diganti kan. sama ya Betul. Ratu yang orang Tangerang tiba-tiba jadi bahasa Jawa. Jujur kayak agak gimana ya, suka kayak kebelit-belit gitu. Ah. Terus kayak, aduh, apa tuh? Mana panjang kan? Pak, kayaknya aku butuh waktu deh. Oke, take your time. Yaudah. Ayo. Iya. Ya, untungnya Pak Kimo sabar Iya, sama kita. sabar. Benar. Jawab Pak, masalahnya Pak. Kalau Itulah. Indonesia, Inggris Ih, saya juga enggak sih Inggris. nggak bisa bahasa Inggris. Kalau Day aman ya kalau bahasa Jawa ya. Dia kan haum-haum, Pak. Iya, tinggalnya di Kayak mana lo? Kayak mana? Tapi ada dialog kayak Segar Turi itu ada dialognya nggak, Badai? Ada. Kalau di Janur Ireng, kalau yang Sengar Turi, visual Sengar Turinya sih enggak.
nggak ada deh kayaknya. Oh, Tapi malah ada. kan ada bagian dimana Sengar Turi ngerasukin Intan. Nah itu kan aku dubbing suara sendiri ke Intan kan. Jadi ya aku itu beratnya karena aku harus, maksudnya walaupun Intan yang ngomong tapi kan itu sebagai aku, jadi aku harus bisa merasakan emosinya si Intan di tubuh Intan sebagai Sengar Turi. Lupa jadi setan susah. Iya. Aku juga nyari Mana kalau- referensi suaranya gimana Iya, ya, bener-bener. kan nggak bisa yang sesuai yang kita mau juga. Karena kan yang yang sebelumnya diperanin sama Gisel kan suaranya tuh udah ada, jadi aku kayak bingung nih kayak, Pak gimana, apa aku suaranya kayak Gisel atau gimana? Enggak apa-apa, jadi diri kamu sendiri. Oke. Kayak gimana Mbak De suaranya tuh Sengar Turi tuh? Kayak Apa ya? nenek. Iya kayak nenek suara berat gitu loh, Pak. Coba. Apa yang lainnya? Mate kencang sono. Mate koncangu sono. Oke. Canguk Sono tuh ingon-ingonnya si Arjo ya? Kalau diceritain si Permen dia kayaknya ya? Iya. Ingon-ingon. Ratu tahu ingon-ingon? Jujur, Kamu kan ingon-ingon kayak juga ya? random gitu. Iya, aku juga ingon. Kan dia juga ingon, Pak. Kayak peliharaan gitu. Iya peliharaan. Iya. Ingon. Bucoro. Bucoro ya. Akhirnya menjadi Sengar Turi itu buat Mbak Dai menyenangkan apa justru malah menyiksa batin? Ternyata tadi kesurupan juga nggak gampang, adegan kesurupan nggak gampang, jadi hantu juga nggak mudah itu. Menyenangkan, tapi pasti ada lelahnya juga karena kan dari proses make up aja kan itu butuh waktu berjam-jam. Tapi aku melakukannya menyenangkan sih. Maksudnya aku happy gitu. Jadi ya terbayar lah dengan lelahnya. Jadi sebetulnya kalau nonton filmnya pasti mengerikan ya, serem ya, tapi giliran ke lokasi syuting mah menyenangkan ya. Iya, jadi Tapi nggak ada aku serem-seremnya. ngerasa serem sih Kak. Tetep ya? Tetep Kak. Karena aku ngelihatnya Bokolono gitu yang besar itu kambing Bokolono, besar. iya. Itu aku takut banget. Bokolono tuh jelmaannya si Sabdo ya ceritanya ya? Bukan jelmaan, bukan. dia ingon Dia juga. ingon juga. Ingon juga. keluarganya Kuncoro. Oh oke. Ya itu serem. Terus Kak Deinta juga jadi Sengar Turi juga. Aku juga harus ngobrol Jaga jarak. sama Kak Deinta dengan Kak Deintanya jadi Sengar Turi. Sebelahan gitu ya. Jadi kayak harus Kalau dibayangin sebenarnya jadinya lucu ya. Lu bayangin Pak di bangku syuting, duduk sambil makan mie, sebelah lu Sengar Turi, lagi istirahat juga. santai aja ngobrol gitu. Oh gitu ya Kak. Terus dengan aku yang darah-darah di sini juga kayak oh gitu. Kita juga santai aja. Iya. Lucu aja. Itu nggak ganggu misalnya untuk makan atau untuk istirahat itu pakai kostumnya tetap make upnya tetap Sengar Turi gitu? Ya lumayan sih karena dia kan sampai tangan-tangan gini ya, sampai Iya. kuku-kuku. Jadi lumayan ganggu tapi ya mau gimana? Karena kamu udah happy kan. Iya, Jadi, benar. ya udah. Paling gitu. kalau ada yang patah kukunya paling make up Tempel lagi, lagi, tempel iya. lagi gitu ya. Hampir semua pemain tuh make upnya tuh lumayan lama, Ah. takes time. Iya, benar. Aku enggak. Gila. Kan aku kebutuhannya anak Iya, manis. karena kamu ada Erna anak manis. Iya loh, kamu udah darah, Jadi ini paling cepat setan. ya, paling cepat Erta ya. Iya. Belum ini ya skin tone-nya aku dirubah, Digelapin, iya digelapin, terus di giginya. Oh itu iya, sedetail gigi itu, juga, Pak. Itu bener. sedetail itu. Pak Kimo boleh nggak nanti giginya kagak usah dikuning-kuningin? Bener. Boleh nggak? Sampai yang kayak Kan pahit. Satu nyaman gak sih sebenarnya kayak gitu? jujur terpaksa nggak bercanda. Jadi kalau udah mendalami karakter itu bisa memunculkan Intan itu sebenarnya kan. Meskipun kita sadari juga. meskipun look di kameranya nggak kayak anak JKT48. Jadi saya kaget Pak, saya baru tahu tuh Pak pas udah ngobrol-ngobrol sama dia.
Pas dia udah pakai makeup Intan, Hah? terus kita ngobrol-ngobrol kan lama. Hah, lu anak JKT? Iya, aku juga baru tau dia anak dia. Iya kak, iya. Gitu. Kayak, wah, Tapi gak disuruh nyanyi kan sama Erna? Untungnya enggak. enggak, aku baik, Untungnya manis. kesurupannya juga enggak kan. Jangan dong. Disuruh nyanyi, PR juga makin mau kan. Soalnya Mas Nugi itu pernah cerita syutingnya film horor KGP, tapi dia tetap nyanyi itu. Sampai akhirnya Nirina tuh seneng gitu. Jarang-jarang dia tuh nyanyi di lokasi syuting itu. Kali si Ratu disuruh Erna atau teman yang lain suruh nyanyi. Enggak sih kak. Sekarang deh gimana? Jangan dong, jangan tolong. Jadi secara personal Ratu ngelihat wajahmu di Janur Ireng tuh kayak apa? Yang berdarah-darah, aslinya takut darah kah atau justru biasa aja gitu? Aku cukup amazed banget lihat diri aku kayak, hah ternyata aku bisa ya kayak gini dengan karakter aku yang sebenarnya tuh dibilang kalem juga enggak, dibilang blingsatan kayak gitu juga enggak gitu. Orang-orang pun juga ngeliat aku kayak, ih itu loh, itu beneran loh. Karena aku nggak pernah itu kayak manjat-manjat terus apa ya, jatuh dari lampu, chandelier gitu-gitu enggak. Makanya semua orang tuh pada kayak, Ratu keren juga. Dalam hati aku, kayaknya itu bukan gue deh. Tau aku sadar kayaknya itu bukan aku. Iya deh. benar, kalau Ratu nggak begitu, kalau Intan iya. Iya, tapi kayak ya semoga aja penonton bisa dapat lah feelsnya aku menjadi Intan. Betul, amin. Keren ya. Ya karena udah masuk ke karakternya Intan ya, jadinya apa aja ya sikat gitu ya. Kadang tuh aku ngerasa jadi Intan tuh rada melo. Jadi kalau setiap di base camp gitu, kalau lagi diem gitu, aku rasanya kayak kok gue jadi Intan ya, jadi pendiam, jadi sedih, jadi pengen nangis. Pernah di titik aku pengen nangis, cuman aku nggak tahu mau nangisin apa, kayak ngapain lo, Tapi yang vibes kenapa? kamu mellow banget sih setiap Iya. video kayak kenapa ya Oke. dia diem terus. Iya sampai apa dia kewalahan banget ya atau Mungkin gimana? aku juga itu salah satu untuk mendapatkan perannya Intan gitu. Jadi aku lebih banyak diem sampai diri aku ke bawah sendiri. Oke. Kok jadi sedih ya? Malah nggak bisa lepas habis itu. Enggak sih, bisa. Oh bisa. Iya. Alhamdulillah bisa. Rilisnya biasanya apa? Kemarin. Pakai lagu aku Oh, biasanya. di JKT48. Itu kata langsung kayak gitu. Jadi cukup mendengarkan lagu, karakter Intan itu pelan-pelan lepas. Iya, sebenarnya lagu itu menurut aku sangat membantu aku secara emosionalnya aku gitu, membangun karakternya aku juga dari lagu bisa gitu. Gampang ya, semudah Dengan- itu ya. Iya, misalkan lagi sedih gitu, aku dengerin aja lagu-lagu yang sedih. Lagu apa biasanya? Banyak sih kak, Yang bisa didengerin untuk ngerilis karakter lama tuh. langsung hype, yang kayak hype gitu, kayak hip hop, Oke, rap gitu-gitu sih. siap. Gimana, ada pesan nggak buat Sobat WK sebelum nonton film Janur Ireng? Janur itu sebenarnya ini Kang Epi apa? Bambu. Bukan. Jatining Nur. Oh, Jatining Jatining Nur itu apa ya? Bahasa Indonesianya cahaya sejati. Oh iya. Ya, bahasa Indonesianya ya. Janur. Jatining Nur. Jadi kalau disebut janur kuning, kan itu tanda kesucian, kebahagiaan, makanya ada jadi simbol orang yang menikah di pernikahan itu kan. Kalau di filmnya ada janur kuning tuh tahun 1979, filmnya Pak Harto yang kemarin habis dilantik. Dibangkitkan. Nah, sekarang ada Janur Ireng, makanya Janur Ireng kan kesannya memang sudah apa ya, dari posternya pun juga udah serem gitu loh. Jadi nggak mungkin. Nah, kalau Janur kuning tuh bahagia, gembira, Janur Ireng pasti sebaliknya. Betul. Tadi siapa, Givina yang mau Lupa sendiri dia. Jadi setuju gak kalau nanti ada lanjutannya nih? Harusnya Sewu Dino Universe tuh nggak berhenti di sini gitu. Betul, jangan sedih, nanti masih akan ada cerita simplemen Betul. lainnya yang Nah. akan berkaitan dan bersinggungan sama film Seudino dan Janur Ireng juga. Nggak ada hubungannya sama KKN berarti ya? Iya. Simple Man itu kan, ini film ketiga Simple Man berarti ya? Setelah KKN, Berapa kak?
Simple Man di MD. Ya, kalau nggak salah ya. Setelah Belum KKN hitungin, kemudian heeh. Seudino, ini apa? KKN aja ada 2, Pabrik ada Gula, Badar Loli ya? 5. Sama ini Ceritanya 5 si deh Simple kayaknya. Man tuh gak simple ya. Betul. Sangat amat lika-liku. Tapi kan Lupa. itu Banyak kali lebih dari Ya pokoknya ya 5. salah berarti. Gak apa-apa lebih dari. nggak apa-apa Pak, bisa diedit Pak. Hostnya nggak jelas sih. Harusnya jadi banyak gitu ya. Jadi Nah, banyak. Mungkin untuk teman-teman yang udah nonton Seudino terus ngikutin cerita-ceritanya Simple Man, teman-teman pasti tahulah ada banyak kelanjutannya gitu loh. Dan ini kan sebenarnya menceritakan tentang perang antar keluarga Terpitu betul, itu kan. Terpitu. Ini kita baru ngelihat pandangannya keluarga Kuncoro. Oke. Di Seudino kita lihat Oh ini keluarga POV-nya Atmojo. Kuncoro nih ya. Iya. Seudino, POV-nya Atmojo. Heeh. Oke, Karina Suwandi. Benar. Nanti habis dari sini mungkin dari keluarga-keluarga yang Betul. lain, mungkin dari keluarganya Kang Epi Iya. gitu. Tapi akan bersinggungan. Keluarga Kang Epi ada Maksudnya anggota. Hanggodo ada kan? Ada dong. Iya juga ya. Diusir. Ada nggak sih? Loh, bisa Harusnya kalau sih jadi ada cerita ya. kan bisa di Iya, iya. Benar, spin-off-nya loh. benar. Kan jadi universe itu Kang Epi. Jadi Betul. sebenarnya sah-sah aja. Jadi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya sekali lagi harus nonton Seudino dulu nggak perlu. Menurut aku justru lebih enak nonton Janurirang dulu baru nanti nonton Seudino biar lebih Jadi enak. nonton lagi biar nambah 4 jutanya lebih dari. Betul banget teman-teman. Betul banget. Bisa itu dibantu. Tapi udah turun bioskop. Cari di tempat lain. baru Mungkin nanti ada lagi ya. Nah, kecuali nanti Pak Manor. Mungkin ada Belum lagi bisa. sebelum Janurirang. Iya, tambahin 1 menit. Seudino naik lagi tambahin 1 menit sampai itu. Tapi nggak capek main film horor terus itu. Kalau aku ngerasa pekerjaan yang aku ambil itu selalu apa ya, tantangan, sama aku selalu mencari hal yang aku suka gitu loh di cerita itu, entah itu karakternya, entah itu ceritanya, entah itu sutradaranya, banyaklah faktornya gitu. Jadi kalau ditanya capek ya physically mungkin capek gitu Kak, tapi kalau udah ngelaksanain tuh udah nggak berasa gitu loh. Selama saat proses syuting kita saling jaga, menurut aku semuanya menyenangkan. Tapi kalau udah enggak, nah itu yang enggak enak. Gitu. Oke. Mbak Day, Mbak Dai. apa? Soalnya udah jadi orang Jawa nih, tahun kuliah di Jogja nih. Jangan lupa nari tapi ya. Oke, enggak Oke. dong, tetap nari aku. Ada pesan apa buat Sobat WK sebelum nonton film Janur Ireng? Pesannya adalah siap-siap karena film ini akan jauh lebih mengerikan dibanding Seudino. Sekar Ture itu nggak nari kan di Janur Oh Ireng? enggak. Kebetulan profesi dia belum pernah nari di sini. Agak kuyang ya Pak narinya. Dari setengah badan. Tangan doang apa TikTokan aja ya bisanya. Benar. Iya, TikToker kalau TikToker nari ya. Iya. Tapi narinya kan tari kayak kemarin sama siapa kemarin? Gisel. Sama Gisel itu kan nari ya begitu aja. Iya, Harusnya TikTok. nari yang tradisional. Benar. Yang belum bisa nari apa? Yang belum pernah nari apa? Karena di Indonesia ini tarian daerahnya banyak banget ya, jadi ya lumayan banyak sih Mas. Yang masih belum ditarikan. Yang masih belum aku pernah tari. Yang paling sering. Jawa. Yang paling sering Jawa apa biasanya? Jawa klasik. Oh. Solo. Lemas banget itu ya. Ya lama banget. Lama banget ya. Gerakannya super duper pelan. Nah, ini penari yang acting tapi juga main teater. Mudah-mudahan sehat lah. Amin. Kang Epi, sebelum film Janur Ireng tayang di bioskop. Apa saya? Buat pencinta film horor Indonesia, ini film Janur Ireng bukan sekedar film Janur Ireng, bukan sekedar film horor, bukan sekedar menakut-nakuti, tapi ini buat introspeksi bahwa di balik kebaikan tersembunyi keburukan yang tidak diketahui. Di balik ketidaktahuan, di balik
ada suara aneh di depan, burulah, iya itu dia. Ya, jangan tertipu oleh yang dilihat. Oke, segitu aja. Oke. Nyimas Ratu Rafa. Iya. So, kalau Nyimas ini kan darah biru loh sebetulnya. Udah. lanjut. Ntar kamu Kak, malu saya nih. Ternyata beban ya. Jujur. Apa pesanmu apa buat sobat WK? Sebenarnya pesan-pesannya juga udah disampaikan oleh kakak-kakak di sini. Untuk aku sendiri sih, semoga aja filmnya bisa dinikmati oleh penonton, suka juga sama filmnya. Terus film ini kan juga film horor yang bisa dibilang mengerikan, kisah mengerikan di tanah Jawa gitu. Karena kita basicnya juga semuanya Jawa kan. Ya itu doang sih Kak. Gore banget ya Gore, filmmu yang terbaru ini gore banget, berdarah-darah ya. Iya, semoga aja bisa. Semoga aja menghadirkan kengeriannya muncul ya, dapet ya. Iya, karena dari Seudino itu yang aku tonton bagus juga. Tapi ini lebih gore-nya lebih banyak, darah-darahannya di sini di Janur Ireng. Meskipun 4 juta lebih penonton, ternyata banyak juga yang nggak berani nonton Seudino. Iya, betul. Apalagi ini gitu loh. Betul. Apalagi Janur Ireng gitu loh. Ratu. Iya. Sampai kapan di MD? Wes. Aduh Kak, jangan kayak gitu Kak. Sampai kapan dia Tapi jujur ya. Filmnya MD lagi. Oh, mau narik dia sebagai telmu atau gimana? Mau Kak, boleh lah Kak. Enggak, ini dugaan gue, jadi ya kontraknya sama MD banyak banget diberderet nih film, dan horor semua gitu loh. Alhamdulillah. Ceritanya Pak Manus tuh nggak bisa habis gitu. Tapi Kak, ini serius. Nah. Aku semua casting. Oke. Aku casting. Aku film DUC, aku casting. Ini film ini aku casting. ya. Iya. Oke. 2 kali lagi kamu untuk yang ini kan? Iya. Nama Pak Kimo. Oke, luar biasa. Sekali kalau sama Pak Kimo. Nah, tadi 2 kali kan? Sama 2 kali horor. Oh. Jadi mudah-mudahan ya kali nanti dapat rezeki drama yang lain gitu kan. Amin. Kemarin tuh Amin. setelah Ipar Adalah Maut ikut ya? Ipar Adalah Maut. Ipar Adalah Maut. Wah, ini luar biasa nih si Ratu Rafa ini filmnya box office mah. Mudah-mudahan nanti Janur Ireng ngikutin Seudino. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan ini, mudah-mudahan inspiratif. Jangan lupa ke bioskop. Mulai kapan? Tanggal 24 Desember tayangnya. Jadi akhir tahun datanglah ke bioskop rame-rame menjelang Natal. Nonton Janur Ireng di bioskop. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.